Bagaimana jika seorang istri jenderal terkena razia ilegal oleh oknum polisi, lalu oknum tersebut memalak istri jenderal? Dengan murka, sang jenderal mendatangi TKP lalu menghajar oknum polisi itu. Bagaimana selanjutnya? Mari kita simak ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Siang itu, matahari Pondok Gede terasa begitu kejam. Panasnya bukan sekadar membakar kulit, tapi seperti menekan segala yang hidup di bawahnya. Jalanan dipenuhi kendaraan yang merayap lambat, klakson bersahutan, dan debu yang beterbangan dari trotoar menambah pengap udara. SUV hitam milik Ibu Ika meluncur perlahan di jalur kiri. Pendingin udara di dalam kabin bekerja keras, namun butiran keringat tetap muncul di pelipisnya, menandakan suhu di luar sungguh tak bersahabat. Di kursi penumpang belakang, ada beberapa bingkisan sisa kegiatan sosial yang baru saja ia selesaikan di panti asuhan daerah Bekasi. Ia tampak anggun dengan blus putih yang rapi, jilbab krem lembut, serta kacamata hitam yang menutupi sebagian wajahnya. Ibu Ika adalah istri seorang jenderal yang disegani, tapi ia tak pernah memanfaatkan status itu untuk menakut-nakuti orang. Hidupnya sederhana, tenang, dan berdisiplin. Namun siang itu, sesuatu terasa berbeda. Saat mobilnya hendak melewati perempatan kecil menuju jalan utama, suara peluit melengking memecah kesunyian kabin. Nada nyaring itu membuatnya refleks menginjak rem. Dari cermin depan, ia melihat seorang polisi berdiri di tengah jalan dengan sikap kasar, melambai-lambaikan tangan seperti memerintah tanpa alasan. Apalagi ini? Gumam Ibu Ika pelan, keningnya berkerut. Ia menoleh sekilas ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada kesalahan pada rambu atau lampu lalu lintas. Semua tampak normal. Tapi peluit itu berbunyi lagi, kali ini lebih keras dan memaksa. Ia menarik napas panjang, menepikan mobilnya ke pinggir jalan dengan tenang. Dalam hati, ia tahu ini bukan hal baik. Begitu SUV hitam itu berhenti, polisi Tambun yang tadi meniup peluit langsung berjalan mendekat, wajahnya memerah oleh panas matahari, dan mungkin juga karena arogansi yang sudah menjadi kebiasaan. "Pinggir! Pinggir dulu, Bu!" Teriaknya lagi, padahal mobil itu sudah berhenti rapi di tepi jalan. Suaranya keras, kasar, dan jauh dari wibawa seorang aparat. Ibu Ika menatapnya dari balik kaca depan dengan tatapan datar, mencoba menahan diri untuk tidak langsung tersulut emosi. Ia menurunkan volume musik di mobil, lalu melirik jam digital di dashboard. Pukul 12:47. Panas benar-benar menyengat. Polisi itu mendekat sambil mengibaskan tangan ke depan wajahnya seolah dialah yang paling terganggu oleh keadaan. Di sekitarnya, beberapa pengendara lain ikut memperlambat laju kendaraan mereka. Penasaran. Ibu Ika tak mengerti apa pelanggaran yang ia lakukan. Ia mengenakan sabuk pengaman, kecepatan mobilnya pun rendah, semua surat kendaraan lengkap. Namun, daripada memperpanjang persoalan di tengah jalanan yang ramai, ia menepi sepenuhnya dan mematikan mesin mobil. Polisi itu berdiri di sisi jendela, matanya menyapu bagian dalam mobil, seolah sedang mencari-cari kesalahan yang bisa ia jadikan alasan. Tatapan itu membuat suasana semakin tidak nyaman. Ibu Ika menarik napas perlahan, menurunkan kaca jendela sedikit, hanya cukup untuk berbicara, bukan untuk memberi celah terlalu banyak. Dalam diam, ia sudah bisa menebak kemana arah percakapan ini akan berjalan. "Surat-suratnya, Bu!" Suara polisi itu terdengar datar tapi tegas. Atau setidaknya mencoba terdengar tegas. Ibu Ika menatapnya sebentar, lalu membuka laci dashboard untuk mengambil STNK. "Ada masalah apa, Pak?" "Saya tidak melanggar apapun," suaranya sopan. Tapi ada ketegasan yang sulit diabaikan. Polisi itu mengangkat dagu, lalu bersandar sedikit ke pintu mobil, sambil melirik ke arah plakat dinas di dashboard. Tatapannya berubah, dari sekadar tugas menjadi sesuatu yang lebih oportunistik. "Lagi razia, Bu," katanya sambil menguap kecil, nada suaranya berubah malas. "Tapi kalau mau cepat, bisa dibicarakan." Kalimat itu terucap begitu saja, tanpa rasa malu sedikit pun. Ibu Ika menatapnya tajam dari balik kacamata hitam. Ia bisa mencium aroma ketidakberesan dari jarak 1 meter. Tak ada papan pengumuman razia, tak ada tanda resmi.
Polisi itu pun tak memakai tanda pengenal yang jelas. Ia bahkan terlihat seperti baru bangun dari pos jaga. Sekilas, Ibu Ika melihat dua orang lain berseragam yang berdiri beberapa meter di belakang, memandangi dengan sikap sok berkuasa, tangan di pinggang. Hatinya mulai panas. Di dunia seperti ini, orang-orang berseragam bisa seenaknya menekan yang dianggap lemah. Tapi Ibu Ika bukan wanita biasa, bukan yang bisa diintimidasi begitu saja. Nada suaranya yang awalnya datar, kini berubah menjadi sinis. Polisi itu mencondongkan tubuh ke arah jendela, seolah-olah ingin berbicara lebih rahasia, tapi malah membuat suasananya semakin menjijikan. 1 juta aja, Bu. Biar nggak ribet. Nggak usah sampai ditulis-tulis laporan segala. Ucapannya diiringi senyum miring yang membuat darah Ibu Ika mendidih. Ia tahu betul modus semacam ini. Razia fiktif, pungli terselubung yang sudah menjadi rahasia umum. Tapi kali ini mereka salah orang. Ibu Ika tak menjawab. Ia hanya menatapnya dalam diam, tatapannya menusuk dan penuh wibawa. Polisi itu tampak sedikit gelisah, tapi mencoba tetap berlagak tenang. Gimana, Bu? Mau beres di sini aja? Atau mau saya tahan aja kendaraannya? Katanya lagi, kali ini nada suaranya lebih menekan. Ibu Ika bisa melihat dua rekannya di belakang saling bertukar pandang, seperti siap ikut campur bila diperlukan. Udara terasa semakin panas, keringat mengalir dari tengkuknya. Tapi bukan karena cuaca, melainkan karena emosi yang mulai menumpuk di dada. Ia menggenggam erat kemudi, berusaha tetap tenang. Tapi di balik kaca hitam kacamata itu, matanya sudah berubah dingin. Tatapan seorang istri jenderal yang sudah terbiasa menghadapi tekanan dan tahu kapan harus menunduk, serta kapan harus melawan. Maaf, Pak. Saya tidak biasa menyelesaikan urusan seperti itu, katanya tegas, tanpa menaikkan suara sedikit pun. Tapi nada bicaranya tegas dan mengandung ketegangan yang membuat polisi itu tersentak kecil. Ia tidak terbiasa mendapat penolakan seperti itu, apalagi dari seorang perempuan. Senyum miring di wajahnya perlahan memudar, berganti dengan raut kesal yang disembunyikan buruk-buruk. Kalau begitu, mobil ibu bisa kami tahan. Perintah atasan, katanya sambil melirik dua rekannya. Keduanya segera mendekat, berdiri di belakang mobil SUV, berpura-pura memeriksa plat nomor dan ban. Ibu Ika tahu, ini bukan tentang pelanggaran, tapi tentang gengsi dan uang. Ia menatap ke depan, lalu menarik napas panjang. Dalam hatinya, rasa muak bercampur dengan amarah yang mulai tumbuh. Ia sudah terlalu sering mendengar cerita seperti ini, tapi baru kali ini mengalaminya sendiri. Polisi di depannya kini bersedekap, mengangkat dagu, mencoba terlihat berkuasa. "Saya cuma jalankan tugas, Bu," ujarnya lagi. Nada suaranya bergetar antara arogan dan gugup. Ibu Ika menatapnya datar, lalu perlahan mengambil ponsel dari pangkuannya. Ia tahu, hanya butuh satu panggilan untuk membuat keadaan berubah. Ia menekan layar tanpa bicara, matanya tetap terkunci pada sosok di depan jendela. Polisi itu sempat menyipitkan mata, curiga, tapi tak sempat bereaksi. Di telinganya, suara berwibawa dari seberang sudah menjawab, "Ya, Ika, ada apa?" Suasana mendadak berubah, angin siang terasa berhenti. Ibu Ika pun menjawab dengan tenang, namun di balik suaranya tersimpan badai. Ibu Ika menarik napas panjang, mencoba menahan gejolak di dadanya yang sudah hampir meledak. Udara di luar mobil terasa berat, begitu pula dengan suasana di sekitarnya. Ia menatap polisi di depannya, sosok yang bahkan tak menyadari siapa yang sedang dihadapinya. Tangan kirinya perlahan menggenggam ponsel di pangkuan, sementara matanya tetap fokus pada wajah sang polisi yang kini mulai kehilangan kesabaran. "Ayo, Bu, jangan lama-lama. Mau ditahan mobilnya?" Ujar polisi itu ketus, mencondongkan tubuhnya sedikit. Namun Ibu Ika tetap tenang. Bibirnya membentuk senyum tipis yang dingin, senyum yang tak menyeratkan kelemahan sedikit pun. "Kalau begitu," ucapnya pelan, suaranya tenang, tapi mengandung tekanan. "Tunggu sebentar. Saya akan hubungi seseorang yang bisa menjelaskan pada kalian apa itu perintah atasan." Nada kalimat itu seperti pisau yang diselipkan dalam sarung sutra, halus tapi mematikan. Polisi itu sempat tersenyum mengejek, seolah tak percaya dengan ancaman itu. Tapi di balik kaca mobil yang gelap,
Ibu Ika sudah membuka layar ponselnya. Jari-jarinya bergerak mantap. Ia tahu, setelah ini tak akan ada lagi permainan kecil di tepi jalan. Udara di sekitar terasa semakin tegang. Burung-burung yang terbang di atas jalan seperti menjauh, seolah tahu sesuatu besar akan terjadi. Polisi itu menatapnya dengan tatapan mencurigakan. Siapa? Jangan bikin ribet, Bu. Katanya lagi, kali ini lebih berani, tapi terdengar gugup di ujung kalimatnya. Namun sebelum ia sempat melanjutkan ocehannya, Ibu Ika sudah menekan satu nomor di ponselnya. Terdengar nada sambung pendek, lalu suara berat menjawab dari seberang, tenang namun berwibawa. Ya, Ika, ada apa? Seketika ekspresi Ibu Ika berubah. Tidak lagi marah, tapi dingin dan tajam, seperti seseorang yang baru saja menyerahkan keputusan pada kekuatan yang jauh lebih besar. Yang suaranya pelan namun tegas. Aku baru saja diberhentikan polisi di Pondok Gede. Mereka minta uang damai. 1 juta kalimat itu terucap begitu tenang, tapi di dalamnya ada bara api yang membara. Polisi di depannya sempat menegakkan tubuh, merasakan ada sesuatu yang salah, tapi belum mengerti apa. Ia melirik dua rekannya yang kini mulai terlihat canggung. Dari cara Ibu Ika bicara saja, sudah terasa bahwa ini bukan perempuan biasa. Ia tak memohon, tak berdebat, tak menangis, ia hanya melapor. Dan itu justru membuat suasananya makin menyeramkan. Polisi Tambun itu menelan ludah, mencoba tersenyum canggung. Ibu, maksudnya, bukan begitu, ujarnya gugup. Tapi Ibu Ika tak lagi menatapnya. Ia hanya menunggu suara di seberang telepon menjawab. Beberapa detik hening terasa seperti menit yang panjang. Hanya suara deru kendaraan lain di kejauhan yang memecah keheningan. Lalu terdengar tarikan napas berat dari seberang. Dalam, dalam sekali. Seperti seseorang yang sedang berusaha menahan amarah luar biasa. Tunggu di situ, jangan kemana-mana. Suara itu dingin, datar, tapi setiap katanya mengandung kekuatan yang membuat darah siapapun yang mendengarnya bisa membeku. Ibu Ika menutup teleponnya perlahan. Tak ada kata tambahan, tak ada emosi di wajahnya. Ia hanya menatap polisi di depannya, kali ini tanpa ekspresi, tenang tapi berbahaya. Tatapan itu membuat polisi yang tadi berlagak berani, kini mulai kehilangan pijakan. Ia mundur setengah langkah, berusaha menyembunyikan kegugupannya dengan menegakkan badan. Dua rekannya saling berpandangan, bingung, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bu, tadi bercanda aja, Bu, ucap salah satunya. Mencoba menurunkan ketegangan dengan tawa canggung. Tapi Ibu Ika tidak tertawa. Ia hanya menatap mereka seperti seseorang yang sedang menilai seberapa besar dosa yang baru mereka perbuat. Di bawah teriknya matahari, wajahnya tampak dingin dan berwibawa. Dalam diamnya, ada ancaman yang tak terucap. Ia tahu, badai sedang menuju ke arah sini, dan tak ada yang bisa menghentikannya. Tak sampai 10 menit kemudian, suara mesin berat memecah udara Pondok Gede. Sebuah kendaraan militer berwarna hitam gelap melaju cepat dari arah tikungan. Bannya berdecit saat berhenti mendadak di belakang SUV Ibu Ika. Asap tipis keluar dari knalpotnya, dan dari dalam mobil itu seorang pria turun perlahan. Langkahnya berat tapi mantap. Seragam militernya rapi tanpa celah, sepatu hitam mengilap menjejak aspal dengan suara tegas. Udara seolah berubah lebih dingin seketika. Semua orang di sekitar jalan itu, mulai dari pengendara motor hingga pedagang kaki lima, berhenti dan menatap. Wajah pria itu tegas, sorot matanya tajam seperti baja. Di dadanya tersemat nama dan pangkat yang membuat siapapun yang mengerti dunia militer akan langsung tegak. Jenderal Agung. Begitu tatapan matanya bertemu dengan mobil SUV hitam di depan, amarahnya tak bisa lagi disembunyikan. Ia berjalan cepat ke arah mobil istrinya, tanpa sepatah kata, hanya dengan aura yang membuat orang di sekitarnya mundur spontan. Polisi yang tadi berani menantang kini menatap dengan wajah pucat, tubuhnya sedikit gemetar. Ia tahu, entah siapapun laki-laki itu, ia bukan orang biasa, dan sebentar lagi kesalahannya akan dibayar lunas. Jalan Pondok Gede yang biasanya riuh tiba-tiba berubah hening. Orang-orang yang tadinya penasaran kini menahan napas. Polisi yang tadi menahan mobil SUV itu tampak kaku di tempat, sementara Jenderal Agung berdiri tegak di hadapan mereka. Siapa yang berani berhentikan istri saya?
Suaranya rendah tapi menggema seperti ledakan di ruang tertutup. Nada bicaranya mengandung wibawa yang mematikan, membuat dada siapapun yang mendengarnya bergetar. Tidak ada yang berani menjawab. Bahkan angin pun seperti berhenti bergerak. Polisi Tambun itu menunduk, wajahnya berkeringat meski bayangan mobil sudah menutupi matahari. Saya, Pak Jenderal. Tapi ini cuma... Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, tatapan Jenderal Agung sudah menembus jantungnya. Kau sebut ini cuma... desisnya. Nadanya perlahan naik seperti bara api yang mulai menyala. Seketika, dua polisi lainnya mundur beberapa langkah. Wajah mereka pucat pasi. Beberapa pengendara di sekitar mulai merekam diam-diam dengan ponsel, tapi tak satu pun berani bersuara. Tegangan di udara begitu pekat hingga terasa di kulit. Dan di tengah ketegangan itu, hanya satu suara yang benar-benar terdengar. Detak jantung setiap orang yang ada di sana menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Polisi Tambun itu menelan ludah. Tubuhnya seketika tegang ketika langkahnya mendekati Jenderal Agung. Ia mencoba bersikap tegas meski hatinya berdegup kencang. Maaf Pak Jenderal, ini cuma razia. Ujarnya terbata-bata, berusaha membela diri. Namun sebelum kata-kata itu sempat tuntas, tangan Jenderal Agung sudah mencengkeram keras seragamnya dengan kekuatan yang membuat tulang bahu polisi itu nyaris tercekik. Tubuhnya terangkat dari tanah dalam sekejap mata, kaki-kakinya menggantung, dan panik langsung menghantam pikirannya. Kau sebut ini razia? Geram Jenderal Agung. Suaranya rendah namun mengandung amarah yang bisa memecah tulang. Mata jenderal itu berkilat tajam, menembus hingga ke dasar ketakutan polisi yang kini mulai bergetar. Suasana di sekitar mendadak membeku. Beberapa pengendara motor dan pejalan kaki yang melihat dari kejauhan menahan napas, tak percaya pada apa yang terjadi. Tubuh sang polisi bergetar di tangan Jenderal Agung, napasnya tersengal, dan rasa takut memenuhi setiap ototnya. Dua rekannya menatap dengan panik, menyadari bahwa mereka telah salah besar menantang atau bahkan mencoba memeras istri seorang jenderal. Jalan Pondok Gede siang itu seolah berhenti, hanya menyisakan ketegangan yang menggantung di udara panas. Dengan satu dorongan penuh tenaga, Jenderal Agung melepaskan tubuh polisi itu ke kap mobilnya sendiri. Tubuh sang polisi membentur logam dengan suara keras yang membuat kaca spion bergetar. Deru logam yang beradu itu menggema di sepanjang jalan, menimbulkan rasa ngeri bagi siapapun yang menonton. Dua rekannya mundur cepat, wajah mereka pucat dan bibir bergetar, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Namun Jenderal Agung tidak berhenti. Ia melangkah maju, langkahnya mantap, aura amarahnya seolah mengalir ke aspal panas di bawah kaki. Berani kalian minta uang pada warga, apalagi pada istri perwira tinggi. Suaranya menggema, menembus terik matahari. Kalian tahu kalian sedang bermain dengan siapa? Tambahan kalimat itu terdengar seperti peringatan mematikan. Angin dari arah kendaraan yang melintas sedikit berputar, seakan turut menegaskan dominasi sang jenderal. Setiap otot wajahnya menegang, setiap tarikan napasnya mengeluarkan wibawa yang menakutkan. Polisi yang tadi mencoba menertawakan situasi kini tidak lagi berani bergerak. Mereka menunduk, gemetar, sadar bahwa kesalahan mereka terlalu besar untuk dimaafkan dengan kata-kata. Namun Jenderal Agung belum selesai. Tatapannya berpindah ke mobil patroli usang yang menjadi alat kejahatan para oknum itu. Ia berjalan perlahan, langkah demi langkah, dan aura kekuatannya membuat beberapa warga menahan napas. Banyak yang menutupi mulut mereka, sulit mempercayai pemandangan itu. Seolah waktu melambat, Jenderal Agung menghentikan langkah tepat di depan mobil itu. Tangan besarnya mencengkeram sisi depan kendaraan dengan kekuatan yang hampir tak manusiawi. Suasana mendadak hening, hanya terdengar detak jantung, suara kendaraan di kejauhan, dan desahan ketakutan dari para polisi yang kini kaku di tempat. Wajah polisi Tambun itu masih terhuyung di kap mobilnya sendiri, sementara dua rekannya terus mundur, tidak berani mendekat. Semua orang bisa merasakan ketegangan di udara. Panas matahari Pondok Gede seolah tak ada artinya dibanding tekanan yang datang dari tubuh sang jenderal. Jenderal Agung menarik napas panjang. Otot-otot lengannya menegang. Persiapan akan tindakan berikutnya membuat detak jantung setiap orang meningkat. Dalam satu hentakan penuh kekuatan, Jenderal Agung mengangkat bagian depan mobil, hingga roda depannya benar-benar terangkat dari tanah.
Rasa takut menyelimuti seluruh jalan. Warga yang menonton menahan napas, beberapa menutup mata karena takut menyaksikan kehancuran yang akan terjadi. Lalu dengan tenaga luar biasa, ia membanting mobil itu keras ke aspal. Suara logam beradu terdengar nyaring, kaca depan retak dan pecah berkeping-keping, alarm mobil meraung panjang menambah kekacauan di udara. Debu dan serpihan kaca beterbangan, menutupi wajah beberapa warga yang terkejut. Polisi yang sebelumnya arogan kini terhempas ke tanah, tak berdaya. Suara benturan dan pecahan logam menggema di jalan, membuat seluruh orang di sekitarnya merasakan ketegangan yang mencekam. Beberapa motor yang sedang melintas berhenti. Pengendara menatap dengan mata terbuka lebar. Jantung berdetak cepat. Pondok Gede seketika berubah menjadi panggung horor nyata, di mana kekuatan dan amarah seorang jenderal menjadi nyata di depan mata. Polisi yang tersisa hanya mampu menunduk, gemetar ketakutan. Beberapa kali mereka menatap Jenderal Agung dengan rasa bersalah yang mencekam, sadar bahwa kesalahan mereka bukan main-main. Ibu Ika keluar dari mobil dengan langkah anggun namun mantap, berdiri di samping suaminya. Tatapannya tajam, menenangkan, tapi tetap penuh wibawa. Sudah cukup yang ucapnya pelan tapi cukup untuk membuat semua orang di sekitarnya merasakan kuasa kata-katanya. Jenderal Agung menoleh sejenak, menatap istrinya, lalu beralih ke arah para polisi yang kini membeku di tempat. Ingat ini baik-baik, katanya dingin, suaranya menembus panas siang dan ketegangan yang ada. Jangan pernah jadikan seragam itu alat untuk menindas. Suasana Pondok Gede berubah hening total. Jalan yang sebelumnya ramai kini sepi, hanya menyisakan ketegangan yang menggantung di udara panas. Warga yang menyaksikan peristiwa itu masih terdiam, beberapa menunduk, beberapa berbisik-bisik, tapi tak ada yang berani mendekat. Hanya satu hal yang jelas. Hari itu, mereka menyaksikan amarah dan wibawa seorang jenderal yang menegakkan keadilan di jalanan. Dan ketegangan itu tidak akan pernah dilupakan.